Numan'ı bana getirmezsen istediğin Sen ikimiz de kaybederiz. hemen taşıyı benzeriz. Yapmayın diyorum. Bamsı, kurtuluşun yok. Yıkanacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis dimanapun berada, selamat datang kembali di MSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan alur cerita dari series Ertugrul yang pada scene terakhir di episode 4 memperlihatkan Titus yang berhasil menemukan Ertugrul. Akankah Titus berhasil membunuh Ertugrul? Mari kita saksikan kelanjutannya. 3, 2, 1, roll action. Di awal episode 5 diperlihatkan Sulaiman Syah, Gundogdu, dan Kurdolu tengah berada di tenda suku Kai. Sulaiman Syah memerintahkan Gundogdu untuk fokus mengumpulkan barang-barang untuk dijual di karavan. Dan memberitahu bahwa kafilah akan berangkat dalam waktu 2 hari ke depan. Kurdolu pun menambahkan mengapa bukan para pedagang saja yang melakukan pekerjaan itu. Kurdolu memberitahukan kepada Sulaiman Syah bahwa Karatoigar bisa saja memiliki niat buruk dan menyerang karavan. Namun Sulaiman Syah berkata bahwa itulah penyebab dirinya tidak memberikan tugas ini kepada para pedagang. Ia meyakinkan bahwa Gundogdulah yang sanggup melakukan tugas tersebut bersama alpennya. Di sisi lain, Titus meminta izin untuk berpamitan kepada Ibnu Arabi dan Ertugrul dalam makan malamnya. Namun, Ertugrul menyarankan kepada Titus untuk pergi bersama-sama saat matahari terbit, karena terlalu berbahaya jika harus pergi di malam hari. Namun, Titus mengatakan bahwa dia sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan keluarganya. Dia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, hingga akhirnya Ibnu Arabi mengatakan kepada Titus untuk tetap berhati-hati dengan serangan tentara salib. Mereka bisa menyamar dan berkamuflase sebagai apa saja. Titus pun akhirnya berterima kasih dan pergi dari tempat tersebut bersama seorang pengawalnya. Keesokan paginya di perkemahan suku Kai diumumkan bahwa karavan yang membawa barang dagangan untuk dijual di kota Aleppo akan segera berangkat. Halime yang sudah menemukan cara untuk membantu permasalahan kain permadani tampak sibuk bersama Aikis. Aikis dan semua orang khawatir karena cara yang disarankan oleh Halime itu ialah menggunakan kotoran hewan. Mereka takut bagaimana kalau cara itu tidak berhasil. Lalu Halime pun menjelaskan mengapa kain yang dibawa Halime itu tampak pucat, dan itu disebabkan oleh warna dasar kainnya yang memang sudah pucat. Maka dari itu mereka harus membuat kain dasarnya itu menjadi putih, dan kotoran itu ternyata bisa membuat kain tersebut menjadi putih seperti salju. Ketika Aikis dan Halime sedang berbincang tentang cara membersihkan kain itu, Halime bertanya tentang gaun pernikahan Aikis. Aikis mengatakan bahwa gaun pengantinnya itu sudah siap sejak lama. Namun Turgut selalu pergi untuk berperang. Dan tiba-tiba Gokce datang dan berkata bahwa tidak mudah menjadi istri seorang prajurit. Sama seperti dirinya yang sudah bertahun-tahun menunggu Ertugrul. Mendengar hal itu, Halime pun hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Haime Hanum sedang mengobati Sulaiman Syah sambil membahas upaya penyerangan dan penculikan keluarga Halime tadi malam. Karena penyerangan itu, Sulaiman Syah tahu bahwa Nu'man dan keluarganya sangatlah berharga untuk Karatoigar. Maka dari itu Karatoigar akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan mereka. Sehingga ia harus terus bersiaga sampai Ertugrul kembali dari Aleppo. Lalu Haime Hanum tiba-tiba mengatakan bahwa setelah bermigrasi mereka akan mempersiapkan pernikahan untuk Ertugrul. Sulaiman Syah tampak kaget. Lalu ia bertanya siapakah yang akan menjadi calon untuk Ertugrul, dan ternyata Haime Hanum telah memilih Gokce untuk menjadi istri Ertugrul. Dan Selcan dengan rencananya ia meyakinkan Gokce bahwa dengan segala kelebihan kata-kata manis dan juga kecantikan yang Gokce miliki, ia akan mendapatkan Ertugrul. Gokce harus menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, seperti ia mendapatkan Gundogdu. Ternyata semua itu ia rencanakan untuk aksi balas dendamnya terhadap Sulaiman Syah yang telah membunuh ayah mereka. Setibanya di Aleppo, Ertugrul pergi ke istana Sultan Al-Aziz dan bertemu dengan Atabei Sahabeddin yang merupakan paman dari Al-Aziz. Ertugrul menyampaikan tujuannya bahwa ia menginginkan tanah Aleppo untuk persinggahan suku Kai. Lalu Sahabeddin itu bertanya kepada Ertugrul, apa yang dapat diberikan Ertugrul sebagai imbalannya.
Ertugrul pun menjelaskan bahwa suku Kai memiliki 2000 prajurit yang akan berada di bawah komandan Sultan Al-Aziz. Namun dengan angkuhnya, Atabei Sahabedin mengatakan bahwa pengawal istana lebih banyak dari jumlah prajurit suku Kai. Ia pun menolak permintaan Ertugrul dan mempersilahkan Ertugrul untuk pergi. Ketika Ertugrul mencoba untuk berbicara, ia dipaksa oleh pengawal istana untuk keluar dari ruangan. Tanpa pikir panjang, Ertugrul pun melawan dan bertarung dengan para pengawal itu. Bukannya memisahkan pertarungan itu, Sahabedin hanya membiarkan dan menonton aksi tersebut. Ternyata Sultan Al-Aziz menyaksikan aksi Ertugrul itu dan merasa kagum pada Ertugrul karena berhasil mengalahkan 3 pengawal istana sekaligus. Sehingga Sultan Al-Aziz mengundang Ertugrul dan kesatrianya untuk makan malam bersama di istana. Scene berpindah. Di istana Karatoigar, Kurdolo mengatakan kepada Karatoigar bahwa ia akan menyerahkan Numan. Ia merencanakan akan merebut karavan dari suku Kai. Numan'ı bana getirmezsen istediğin Sen ikimiz de kaybettik. onların değil, benim kim olduğumu düşün. Süleyman Şah'ı da vereceğim. Di sisi lain, Ertugrul dan kesatrianya sedang membersihkan diri. Bamsi, Turgut, Dogan, bahkan Ilyas kehilangan senjata mereka. Mendengar hal itu membuat Ertugrul tampak marah kepada mereka, yang mana dengan kecerdasan dan kewaspadaannya senjata Ertugrul tidak hilang karena ia menyembunyikannya. Sana dedim Turgut. Ketika makan malam bersama Sultan Al-Aziz, mereka membicarakan penyerangan Mongol dan pasukan Salib. Lalu mereka juga membicarakan tentang Kesultanan Harsemsah dan Kesultanan Seljuk. Atabei Sahabedin mengatakan mereka membutuhkan sekutu untuk berjuang bersama. Dan di tengah perselisihan antara kaum muslimin, mereka membutuhkan persatuan. Lalu Sultan Al-Aziz bertanya pada Ertugrul perjanjian apa yang mereka inginkan. Ertugrul pun menjawab bahwa mereka membutuhkan tanah untuk suku Kai berlindung di musim dingin. Sultan Al-Aziz pun menyinggung bahwa suku Kai juga akan meminta tempat berlindung di musim panas. Lalu mereka juga akan meminta wilayah Aleppo. Ertugrul pun membenarkan hal tersebut, lalu mengatakan bahwa ia di sana untuk menghapus kekhawatiran Sultan Al-Aziz. Tidak hanya itu pula, Sultan pun ingin memberikan hadiah sebagai timbal balik hadiah yang diberikan suku Kai. Namun ternyata hadiah itu adalah senjata para kesatria Ertugrul yang hilang. Dengan nada menghina, Sultan Aziz mengatakan, bagaimana ia mempercayai mereka? Bahkan mereka tidak bisa menjaga senjata mereka saat keadaan damai. Hal itu membuat Ertugrul sangat marah dan kecewa. Lalu tampak seorang wanita masuk dalam sebuah kamar dan menukar lilin beracun dari kamar tersebut. Yang mana ternyata kamar itu adalah kamar Ertugrul menginap. Dan scene terakhir pada episode ini adalah scene yang memperlihatkan Ertugrul telah selesai sholat dan memanjatkan doa-doanya. Tiba-tiba badannya terasa lemah dan merebahkan badannya di tempat tidur hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian seseorang masuk ke dalam kamarnya dan apakah yang akan terjadi pada Ertugrul? Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.